Visi dan panggilan pelayanan. Visi dan panggilan pelayanan ini merupakan penglihatan apa yang akan terjadi baik itu dalam tindakan dan dalam perbuatan. Dalam menjalani visi dan dalam panggilan pelayanan, kita sangat memerlukan visi agar pelayanan yang kita lakukan dapat berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, dari visi itu kita dapat memperoleh dari Allah, karena Allah adalah sumber visi bagi setiap umat manusia. Visi dari Allah dapat kita terima dari berbagai cara, seperti dalam mimpi, penglihatan, pendengaran suara, dan masih banyak hal lainnya yang dapat Tuhan menyatakan setiap visinya kepada kita. Kemudian visi dari Tuhan itu sangat penting bagi setiap umatnya. Dengan adanya visi yang Allah berikan kepada manusia, maka Allah dapat menyatakan bahwa Allah tidak hanya berdiam diri saja, tetapi Allah adalah pribadi yang menyatakan kehendaknya. Nah, bisa kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 11. Di situ firman Tuhan mengatakan, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Dan juga bisa kita lihat di dalam Matius 25 ayatnya yang ke-40. Di situ firman Tuhan berkata, "Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Kalau kita belajar memahami dari ayat firman Tuhan ini, maka kita dapat memahami bahwa melayani adalah memberikan diri untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kemudian orang yang tidak memiliki visi, maka panggilan pelayanannya tidak akan ada tujuan dan tidak akan mencapai tujuannya atau tidak akan mencapai garis finishnya. Dan tanpa visi pelayanan kita tidak akan pernah berkembang. Karena itu dalam menemukan visinya Tuhan, maka kita perlu menemukan panggilan. Karena menemukan panggilan itu dapat menolong kita menjadi orang yang lebih dewasa. Bisa kita lihat di dalam Korintus 12 ayat yang ke-14 sampai 18. Di situ dikatakan, "Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Nah, andai kata kaki bisa berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata juga tubuh ini seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada manusia anggota-anggota sesuai dengan anggota masing-masing secara khusus, suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya." Kemudian yang berikutnya yaitu menemukan panggilan, menolong kita agar kita bukan menjadi orang yang merusak. Dan kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat ke-16. Di situ firman Tuhan berkata, "Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia merubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan." Kemudian yang selanjutnya, memberikan rasa yang berarti dalam hidup.
kita bisa melihat dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29. Di situ firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang dan berjalanlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan ketenangan." Kemudian yang selanjutnya, menemukan panggilan Tuhan membawa kita kepada kemuliaan Tuhan. Kita bisa belajar dari dua tokoh Alkitab, yaitu Nabi Yesaya. Nah, belajar dari Nabi Yesaya ini, yaitu Nabi Yesaya bukanlah seorang iman, tetapi Nabi Yesaya ini memberikan diri untuk melayani Tuhan dan memiliki visi dalam pelayanan. Dan belajar dari Abraham, ia dipanggil Tuhan melalui ayahnya Tera. Nah, kemudian panggilan Abraham ini bersifat progresif. Dari kedua tokoh Alkitab ini kita bisa belajar bahwa dalam melayani kita harus memiliki visi dan panggilan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Inilah materi visi dan pelayanan yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.